Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, indahnya menghutangi orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tayalisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan, piutang yang kita berikan itu disebut sebagai sedekah. Saya tidak yakin ada orang kaya manapun mampu bersedekah setiap hari dalam jumlah yang banyak, dan itu bisa didapatkan dengan cara menghutangi orang lain. Apa maksud hadis ini? Kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan yang kita berikan kepada orang lain, maka itu dianggap sedekah. Kalau saya menghutangi Bapak 500.000, berarti selama hutang tersebut belum dibayar, berarti saya dinamakan orang yang apa Pak? Bersedekah setiap harinya. Ada kira-kira orang yang bersedekah 500.000 per hari? Orang kaya mana saya jarang bersedekah seperti ini. Ada. Siapa mereka? Orang yang menghutangi orang lain. Ini sisi indahnya menghutangi orang lain yang pertama. Indahnya menghutangi orang lain yang kedua dilihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Rasulullah SAW bersabda, inna salafa yajri majrai syatras sadaqah, majra syatris sadaqah. Sesungguhnya menghutangi orang lain seakan-akan kita mendapatkan pahala setengah dari sedekah. Jadi kalau saya menghutangi 500.000 orang lain, maka berarti berdasarkan hadis ini, dan hadis ini riwayatnya sahih, seakan-akan saya selama belum dibayar hutang tersebut kepada saya berarti bersedekah setiap harinya setengah dari yang saya hutangkan. Berarti berapa? 250.000. Dan saya tidak yakin ada orang kaya manapun yang bersedekah setiap hari 250.000. Betul? Ini yang kedua. Indahnya menghutangi orang lain yang kedua, dianggap bersedekah setiap harinya setengah dari jumlah yang ia hutangkan. Hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini indahnya menghutangi orang lain yang ketiga. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah. Tidaklah seorang muslim menghutangi orang muslim lainnya dengan menghutangi 2 kali, melainkan dia akan dianggap sebagai dia akan dianggap sebagai bersedekah sekali. Kalau saya menghutangi sekali orang lain, kemudian kali yang kedua, maka dianggap sebagai bersedekah sekali. Ini keutamaan yang ketiga, hampir sama semua 1, 2, dan 3. Yang berbeda yang keempat. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, diantaranya menghutangi orang lain, dan di sini terlihat indahnya Pak menghutangi orang lain. Pak, alangkah indahnya kalau seandainya orang benar-benar kesempitan, dengan bantuan kita dia benar-benar tertolong. Pada saat itu mungkin lisannya akan berdoa,
untuk kebaikan orang yang menolongnya. Maka salah satu fikih bersedekah, Pak, bukan sekedar keluar harta sedekah, enggak. Cari orang yang paling sangat membutuhkan. Kalau kita tolong, kalau kita hutangi dia, dia akan tertolong hidupnya. Cari orang-orang seperti ini. Dan ini amalan paling utama di sisi Allah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim." Kegembiraan, kesenangan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim akibat bantuan kita, seorang muslim merasa senang gembira. Sama, mungkin sama, saya bersedekah dengan bapak ini, tetapi beliau berkecukupan, dan saya bersedekah dengan orang yang di luar sana, tetapi orang tersebut sangat kelaparan. Sama sedekah, tetapi pahalanya beda. Yang di sana benar-benar merasa tertolong. Maka cari, Pak, yang seperti ini. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan lapangkan kesulitan akhiratnya.